Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, kembali lagi di Global Horizons Podcast. This is our 12th episode and we have a very special guest this morning dengan Pak Dr. Haji Iing Damian, SPMSI. Oke. Daiman, baik Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast kami yang ke-12 Bapak. Beliau adalah Bapak UMKM Cirebon, everyone. Thank you for coming. Nah, kalau kawan-kawan lewat di Jalan Cipto, ada yang namanya Mall UKM, betul Bapak? Betul. Nah, beliau adalah pemilik resminya, beliau adalah dalangnya, beliau adalah mastermind untuk internasionalisasi bisnis UMKM, dan beliau adalah Bapak digitalisasi UMKM Cirebon. Nah, di balik gedung itu ada banyak sekali cerita inspiratif yang akan di-share oleh Pak Dr. Haji Iing pagi ini bersama kita dengan Mas Revaldo. Karena di backstage kami mendengar bahwa Mall UKM Cirebon ini sudah mendunia Pak ya. Dari Madagaskar, Somalia, Korea, China, India dan juga Malaysia, Filipina juga sudah ke sini. Dan itu buat saya menarik sekali. Ternyata di Cirebon ada figur yang sangat sentral dalam digitalisasi dan internasionalisasi UMKM. Dan ternyata semangat Pak Dr. Haji Iing satu frekuensi Pak dengan kita. Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng kawan-kawan semua dengan Pak Haji Iing. Baik nih Pak, karena obrolan kita di dunia UMKM dan Bapak juga banyak menjadi motor di banyak aktivitas UMKM. Kalau boleh cerita sedikit, ini ekosistem UMKM Cirebon tuh seseksi apa sih Pak hari ini? Karena tadi saya dengar kok, wah ceritanya luar biasa. Gimana? Baik, terima kasih Pak Lala nih, teman-teman semua. Jadi pertama bicara UMKM sebenarnya sesuatu yang kalau bagi saya itu unik ya. Unik ya. Kenapa saya katakan unik? Karena dengan hanya modal 500.000 mereka sudah jadi UMKM. Artinya ketika sesimpel itu. Iya. Cuman yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan mereka. Bukan memperdayakan ya. Dua hal yang berbeda Pak. Berbeda, satu kata yang mirip tapi beda. Iya. Nah, konsep memberdayakan ini tentunya karena karakteristik keunikan tadi. Dengan hanya modal 500.000 mereka bisa jadi UMKM. Ketika cuaca panas mereka bisa menjadi UMKM dagang es. Ketika hujan mereka berubah bertransformasi menjadi dagang bajigur. Iya, Nah itu dengan perubahan seperti itu sangat itu yang saya katakan unik. Tapi implikasi terhadap produk perekonomian baik lokal, regional maupun nasional itu sangat luar biasa. Terbukti ketika kemarin COVID, mereka berdua sangat settle sekali. Tulang punggung ya Pak ya? Tulang punggung andalan, itu Pak Lala. Jadi saya katakan unik seperti itu. Dan luar biasa semangatnya itu karena basicnya dari katakanlah industri rumah, dari rumah dan sebagainya, boleh bilang cukup kuat. Gitu. Baik. Ini kalau dicek nih dari latar belakang pendidikan Pak Dr. ini unik sekali kawan-kawan semua. Tadi Pak Iing menyebut kata kuncinya adalah empowerment Pak ya, atau community engagement lah ya. Itu kan jarang-jarang orang yang bisa membicarakan konsep itu secara matang Pak ya. Ini Pak Iing ini kawan-kawan S1-nya di Administrasi Negara FISIP Unpad, lalu S2-nya di Magister Ekonomi Pembangunan Daerah UGM Yogyakarta, cocok ya karena beliau ini ahli juga pengembangan daerah. Lalu yang ketiga ini baru beres Pak ya, doktoralnya di Konsentrasi Administrasi Publik FISIP Unpad Bandung. Nah, dengan keilmuan Bapak yang buat saya rock solid Pak ya, bukan tapi rock solid gitu di area ini. Setangguh apa nih Pak UMKM Cirebon, semenantang apa sehingga Bapak memang dari awal konsep pemberdayaan atau empowerment dan engagement-nya itu bisa ampuh gitu Pak, seperti mantra gitu. Ya. Jadi pertama memang mereka punya modalitas tersendiri. UMKM itu secara kompetensi mereka tidak harus dilatih secara khusus dulu. Dan mereka tumbuh secara natural. Organik dengan kebutuhan, bisa jadi karena alasan ekonomi. Yang kedua juga memang mereka punya fashion di bisnis seperti itu. Ini modal buat mereka. Nah, kehadiran kami dari pemerintah, pertama memang khusus saya sendiri ya mengajak siapapun untuk bagaimana membangun sinergi kolaborasi dengan pendekatan pentahelix. Jadi ketika kami pemerintah kadang mungkin dipandang oleh masyarakat elitis, pemerintah itu kalau bahasa, karena saya alumnus administrasi negara, ketika berbicara administrasi birokrasi itu seolah birokratis berbelit-belit. Saya bagian dari yang harus menepis itu. Stigma negatif tentang birokrasi itu harus tepis. Ketika berbicara birokrasi itu clerical
ketentausahaan. Kami tepis, kami tidak ada rutinitas itu saja. Nah, kami ajak para pelaku termasuk teman-teman dari akademisi untuk juga kita bermitra. Jadi stigma-stigma negatif seperti itu, makanya kan David Osborne menyampaikan kan ada istilah mewirausahakan birokrasi. Tapi bukan berarti birokrat yang ngobjek, tapi mindset jiwa-jiwa katakanlah entrepreneurship harus ditumbuhkan. Nah, ketika kami tidak punya kemampuan tentang itu, saya ajak dong para perguruan tinggi, saya ajak para komunitas dan lain sebagainya. Itu Pak Lala yang coba kita lakukan. Tapi yang jelas modalitas UMKM itu kami lihat Cirebon emang tidak terlalu luas ya. Kita jadi 39 km persegi. Hanya 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Jadi kalau saya nguap di kecamatan, tutup mulut sudah pindah kecamatan. Jadi kan gitu kan, saking sempit. Tapi ketika sempit, ketika kecil bukan menjadi suatu kendala. Itu menjadi sebuah kekuatan. Kota Cirebon ini muncullah ide tadi bagaimana memberdayakan UMKM itu melalui yang kami ada di kantor Mall UKM. Mall UKM juga singkatan, teman-teman semua. Mall UKM itu singkatan melayani Anda lewat layanan UKM. Jadi dari nama saja sudah UKM minded. Saya berharap merasa bahwa UMKM itu kami perhatikan. Itu baik. Ini untuk daftar ke UKM itu gimana caranya Pak? Kalau seandainya iya, boleh kita daftar. Oke. Nah, ini jadi Mall UKM kami itu pertama tadi penamaan melayani Anda lewat layanan UKM. Di Mall UKM ini ada di Jalan Cipto nomor 20. Nah, untuk UMKM yang ingin mengisi di Mall UKM kami itu pertama tidak harus bayar. Tidak harus bayar. Jadi di tempat di jalan protokol di jalan Cipto tuh kalau sewa tempat itu bisa puluhan juta bahkan dari ratusan. Di kami itu tidak harus bayar spesial. Tempatnya premium ya? Premium loh. Premium banget. Kok bisa? Karena kenapa? Pertama kami punya tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan koperasi UKM dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas. Yang kedua, kami yang mereka akan mengisi di sana itu tidak harus UMKM Kota Cirebon saja. Pertanyaannya loh, kenapa Dinas Kota mengakomodir UMKM Kabupaten? Karena kita berbicara tentang pembangunan, ada namanya Perpres 87 ya, tentang percepatan kawasan Patimban, Kertajati dan Cirebon Metropolitan Area. Betul. Nah, kalau bicara Cirebon Metropolitan Area atau Cirebon Raya, itu kita jangan terpartisi kabupaten kota. Jadi bicara Kuningan, bicara Indramayu, Majalengka, Cirebon, itu adalah Cirebon Raya. Jadi saya ingin memframing bahwa bicara Cirebon itu bukan hanya kota saja. Begitupun di Mall UKM kami. Jadi Mall UKM kami itu syaratnya tadi Pak Lala sampaikan, untuk misi Mall UKM kami itu pertama karena bagian juga pembinaan, wajib memiliki NIB, nomor induk perusahaan. Terus yang kedua izin-izin yang lain, misalkan kalau produk makanan harus ada PIRT, pangan, industri rumah tangga yang ada di Dinas Kesehatan. Terus berikutnya halal, packagingnya menarik jelas. Jadi itu yang kurasi awal kurang lebih seperti itu. Karena kenapa? Kita harus membina, jangan sampai ada UMKM yang belum punya NIB. Ada UMKM yang datang ke saya membranding diri, mereka masuk di komunitas UMKM naik kelas. Tapi ketika kami tanya sudah punya NIB belum, dia jawab belum. Bagaimana naik kelas ya? Iya kan? Izin dari belum ada, sekolah aja tidak. Gitu. Jadi akhirnya karena mereka Pak ngurus NIB itu susah. Kata mereka susah, kata kami mudah. Apa nih pertemuan kata apa akses termasuk komunikasi. Saya selalu bilang susah, nggak susah kok gampang. Susah Pak. Silakan, saya punya pendamping UMKM, ada 5 orang, 5 kesempatan 1 orang. Jadi langsung kami dampingi, saya bilang 10 sampai 15 menit selesai. Dan kami buktikan itu, kami dampingi, yang penting mereka punya KTP, NIK, yang penting mereka punya email. Saat itu kami bantu oleh kami dan 10 sampai 15 menit itu selesai. Dan gratis. Nah itu, kadang harus kita sosialisasi, edukasi, kita dampingi mereka. Itu menarik ya. Nih kawan-kawan semua, kalau dengar di backstage tadi nih, akan ada 140 mahasiswa Unpad Pak ya, yang akan arti kuliah Pak di situ tempatnya atau magang.
terus juga Telkom Uni sudah, iya. Telkom sudah, Unicom juga sudah, Unicom sudah masuk dari UPI. UPI juga sudah. Kalau di sini sih termasuk UI juga beberapa kali. Sudah beberapa Jadi kali. kita sendiri kolaborasi. Baik, ini pertanyaan menarik sekali Pak. Karena Pak Ing ini punya energi kreatif yang luar biasa besar Pak ya, mau merubah mindset kita tentang apa namanya fasilitas negara ya, Ya. Kita sebutnya fasilitas negara yang bisa digratiskan untuk masyarakat gitu. Ketika misalnya mahasiswa atau dari tadi Kemenlu juga sempat Iya. mengadakan, Dua kali. jadi gambaran detail seperti apa Pak? Jadi fasilitas-fasilitas di Mall UKM ini yang bisa digunakan oleh publik. Akses otomatis. Jadi ketika bicara mall UKM, teman-teman semua, mall UKM itu ada 4 fasilitas. Fasilitas. Jadi mall UKM itu katakanlah toko oleh-olehnya, produk UMKM. Tapi kami tidak merubah branding mereka. Misalkan UMKM A, tidak kami rubah produk cemilan A jadi ganti produk cemilan A merek mall UKM. Iya, oke. Jadi mereka menjual dengan brand mereka. Iya. Nah itu kenapa? Supaya mereka bisa berdaya, mereka bisa juga dikenal dong produknya, bukan mall UKM-nya, tapi memang tempatnya di mall UKM. Baik. Yang kedua berarti display produk seperti toko oleh-oleh. Yang kedua kami juga punya fasilitas namanya IKM Digi Corner. IKM Digi Corner ini sebuah ruangan yang tempat pelatihan foto produk, dan bikin caption dan lain sebagainya, packaging di sana dilatih. Nah yang melatihnya siapa? Tidak harus kami kan, kami juga terbatas. Jadi ketika ada perguruan tinggi yang jago, misalnya ada jurusan DKV ya, mau desain komunikasi visual dan lain sebagainya, mereka mau bikin desain packagingnya. Mahasiswanya banyak tuh. Mahasiswa itu bisa berkreasi dan langsung di praktekkan. Ini loh konsep kami Pak, desain exchange-nya, katakan desain yang sudah mereka. Karena mohon maaf, ada yang makanannya enak, produknya enak, bungkusnya asal-asalan. Kan begitu ngelihat produknya enak kan harus dicicipi dulu, tapi sebelum mencicipi kita melihat dulu. Iya, iya. Jadi kemenarikan itu. Yang berikutnya ada ruang podcast. Ruang podcast ada Tapi juga ya? kalah sini sama ruang ini kalah jauh. Tapi ini kan makanya saya terima kasih sekali diundang oleh Pak Lala, Mas Aldon, ya. Jadi ada punya ruang podcast. Kami beri nama ruang podcast itu Dialek Cirebon. Cirebon. Dialog Ekonomi Kota Cirebon. Di sana tempat sharing season. Jadi antara UMKM, karena antara UMKM A dengan UMKM B itu yang namanya bisnis ya. Kadang berpikirnya, oh itu saingan saya, itu musuh saya. Betul, kalau berbisnis pasti kompetitor yang dipikirkan kan. Tapi pada titik tertentu, Mas Waldo, Lala, pada titik tertentu mereka itu adalah sahabat. Jadi nah ini yang seperti ini yang perlu kami lakukan. Jadi narasumbernya kayak kemarin di ruang podcast itu pernah beberapa kali kita dengan Telkom Group dari Jakarta. Karena alatnya belum selengkap ini, jadi mereka alat podcastnya bawa dari Jakarta. Sendiri ya Pak. Sebegitunya loh. Jadi kalau sedih mah sedih, kalau malu mah malu, saya mau cerita gitu. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada hibah penelitian dari UIN, wah Pak, misalnya seperti itu. Termasuk teman-teman dari DKV UPI juga, mereka podcastnya di kami. Bawa alatnya dari Bandung, itu sampai 4 truk untuk, iya, karena alat podcast termasuk display produk yang tadi program di display di tempat kami. Nah nanti teman-teman mahasiswa UIN juga kalau misalnya punya produk, ingin mendisplay produk, kami terakhir menyelenggarakan program namanya BBC, Bangga Buatan Cirebon. Bangga Buatan Cirebon. Jadi bisa jadi bangga buatan teman-teman mahasiswa semua. Nah berikutnya tadi ada ruang toko oleh-oleh, ada IKM Digi Corner, ada juga ruang podcast, satu lagi ruang workshop. Kasih nama, saya kasih nama potret kita. Pojok kreatif asah talenta. Saya tukang ngarang Pak. Lala. Jadi kalau kuliah matematika, fisika saya 3-4, kalau ngarang 12. Jadi gitu. Jadi ada ruang workshop, kami ada 2 tempat. Jadi untuk yang bersih-bersih, yang handicraft apa-apa ada di depan. Tapi kalau yang ada canting, ada cat apa-apa ada di ruang di belakang. Itu ruang-ruang yang ada di kami. Nah itu yang fasilitas yang ada. Interesting. Selain tadi fasilitas fisik juga Bapak mendesain banyak program Pak ya? Termasuk program booster Haji Godi dan tadi Namanya unik semua nih Pak.
Boleh cerita Pak program Bapak Oke. desain itu seperti apa Iya. untuk siapa? Jadi program kami itu karena era digitalisasi itu pasti sudah tidak bisa terhindarkan ya perkembangan teknologi. Tapi secara faktual di lapangan UMKM itu kadang masih berpikir handphone itu ya fungsinya hanya untuk telepon, untuk WA. Nah kita harus memberikan literasi ke mereka bahwa handphone itu bisa untuk bisnis. Nah itu kan boleh dibilang cukup tidak mudah. Karena masih ada yang sangat awam banget. Tapi ada juga yang sudah expert. Mulai TikTok, mulai apa dan lain sebagainya. Nah kami ada program, ada 2 program. Pertama namanya program Perwira Haji Godi. Perwira Haji. Perwira Haji itu pelatihan wirausaha go digital. Nah siapa kelompok sasarannya? Pertama kelompok sasarannya itu adalah UMKM, baik yang sudah ada maupun yang WUB, wirausahawan baru. Yang menyelenggarakannya siapa? Tidak harus kami lagi-lagi karena memang kami terbatas anggarannya. Misalkan teman-teman kampus melatih digitalisasi mengenai digital marketing. Itu kami bukan kami klaim bahwa itu adalah program Perwira Haji Godi. Support baik dengan UIN seperti itu. Ada anggota DPR RI yang melatih mengenai apa Pak yang kita butuh. Oh butuh kan mereka butuh foto produk dan lain sebagainya. Atau ya hal-hal yang lain. Berapa ini BPSDM Kominfo berapa kali hampir total Kominfo aja hampir 1.000 lebih melatih UMKM kami. 1.000. Biayanya dari BPM Kominfo. Alhamdulillah terakhir yang tadi Booster Haji Godi itu tahun lalu saya beauty contest di depan tim Akselerasi Pembangunan Pak Gubernur. Kami kabupaten kota expose tentang program-program untuk UMKM. Kami munculkan program namanya Booster Haji Godi. Karena waktu itu kan zaman COVID ya booster aja. Jadi saya terinspirasi mindsetnya Booster Haji Godi. Singkatannya ada juga bimbingan usaha terpadu wirausaha go digital. Mantap sekali. Nah tahun ini alhamdulillah 600 UMKM akan kami latih dan kami minta tolong dalam artian disupport oleh teman-teman perguruan tinggi termasuk UIN. Masalah Dibantu. Ini sinergi kolaborasinya karena kami tidak punya kompetensi keilmuan seperti itu. Jadi batch pertama oleh perguruan tinggi A, batch kedua perguruan tinggi B, termasuk kemarin udah kesanggupan UIN. Nah nanti follow up-nya ke sana untuk apa? Akan ada seperti inkubator bisnis untuk UMKM. Jadi itu kita coba ini kan. Termasuk alhamdulillah tahun ini rencana kami akan bukan mengumpulkan ya, dinas kami menjadi base camp untuk 40 komunitas. Komunitas lu. Kami itu ketika beauty contest lolos, kami kan mengumpulkan, oh komunitas apa nih, misalkan UIN, di sini ada komunitas, misalkan ada sejapreneur, ada komunitas apa deh, ini kan, monggo silakan. Tidak harus berkantor di kami, tapi ketika katakan butuh seperti itu, ya kita kan Cirebon sempit kan, tinggal oh ini dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita akan lakukan, bahkan saya sudah menyiapkan identitas untuk komunitas itu. Kita sudah, itu Pak Lala. Kalau saya rekap obrolan kita yang baru berjalan berapa menit, jadi energi kreatif Pak Haji ini adalah imajinasi yang melebihi ruang, Pak. Orang-orang lihat, oh, udah Cirebon mah kecil segini. Itu. Nah, kita mah cuma segini. Ternyata kita kalau kita punya energi kreatif, kita bisa melebihi ruang-ruang. Insya Allah. Itu, Pak, ya. Dan kata kuncinya selalu kolaborasi, Pak, ya. Iya, itu. Kolaborasi yang memberdayakan. Baik kawan-kawan, sebelum kita lanjut nih, kita lihat dulu CV Pak Dr. Haji. Boleh dicek lagi? Prestasinya luar biasa, kawan-kawan, sangat menginspirasi. Ini beliau ini salah satu Ini dari sisi kedinasan juga nih komplit juga Pak. Dari sisi komunikasi, sosial, ya, perencanaan daerah sampai Saya orang pemerintah tapi pernah jadi kepala dinas Kominfo. Berarti Bapak paling lama di Saya paling lama sama hampir sampai semua rata disebut. ke kepala dinas sosial. Saya hanya di booking 1 tahun. Sama wali. Pokoknya mas 1 tahun di dinas sosial. Kita juga untuk digitalisasi di dinas sosial ada juga. dinas sosial ya. Saya punya program namanya kontes curhat. Apa tuh Pak kontes? Kontes curhat itu konseling tentang segala hal media curhat offline dan online. Bisa di-googling. Walaupun maaf per hari ini vakum. Nah ini juga jadi mohon maaf jadi tantangan juga. Apakah program di jalan ketika melekat yang bersangkutan ada di situ dan sebagainya. Ini juga catatan bagi kami dan sebagainya. Dan itu menjadi ikon kota Cirebon karena ketika launching juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada. Jadi saya punya walaupun handphone saya WA grup saya masih ada 50 konselor.
yang tidak digaji. Gitu. Ada 4 dokter spesialis, ada 5 ustadz-ustazah, Iya. ada 4 pendeta. Kenapa ada pendeta juga? Ini jadi agak nggak apa-apa ya ngobrol-ngobrol. Kan? Ada 4 pendeta. Karena kenapa? Ketika ada yang ingin konseling, ada juga yang dari non muslim. Sebenarnya kan kami tidak mungkin menjawab itu. Iya. Ada psikolog, dokter umum, dokter gigi, termasuk pekerja sosial. Jadi ada 50 konselor yang tidak kami gaji. Kok mau? Karena itu membangun kolaborasi itu. Karena dokter spesialis juga kan ingin pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa linkkan dengan jurusan BKI kami ya, konseling itu ya, menarik. Ini kalau kawan-kawan nanti suatu saat berkesempatan ngecek, Pak Haji Ing ini prestasinya luar biasa. Terakhir bulan ini dianugerahi penghargaan sebagai tokoh UMKM terinspiratif Pak ya, oleh Bea Cukai Pak ya. Oh, Bea Cukai. Boleh cerita Pak sedikit tentang nah ini acara itu? Saya sebenarnya acara itu seperti undang waktu itu salah satu hotel berbintang. Saya tidak tahu kalau dapat penghargaan. Nah kebetulan saya juga bersamaan acaranya terkait dengan launching UMKM naik kelas. Oke. Waktu itu kepala bea cukai tidak kasih tahu kalau saya akan dapat penghargaan. Gitu. Jadi saya diwakili oleh sekdi saya karena saya diinikan. Nah, cuma pas begitu saya lihat teman saya WA, Pak selamat ya, selamat apa? Bapak jadi tadi penghargaan dari bea cukai ini. Kok nggak kasih tahu dulu? Memang saya sebelumnya kan dapat penghargaan dari Kadal Group, Man of the Year, itu kan terkait dengan UMKM juga. Nah itu sempat dikasih tahu Pak nanti hadir ya karena ada penganugerahan. Nah yang di bea cukai itu tidak kasih tahu. Nah latar belakang apa yang melatar belakangnya saya terpilih, Wallahu alam. Karena saya mohon maaf saya bekerja natural walaupun boleh bilang mungkin ya saya aktif tidak aktif tetap tunjangannya sebesar itu. Tidak ada insentif karena aktif lantas tunjangan saya jadi dan sebagainya. Jadi tapi karena mungkin saya orangnya keyengan maupun apa-apa ya udah ya saya coba ngulik. Kalau bahasa saya sih saya tukang ngerusak kantor. Bangunan saya ya urusan kantor bangunan saya pagar saya dobrak, saya lewaskan gimana caranya biar mobil bis bisa masuk 2 dan sebagainya. Jadi yang kadang mungkin bahasa kalau disebut anti mainstream ya saya lah kadang ya anti mainstream. Ini bukti loh teman-teman anti mainstream bisa sukses banget. Baik Pak. Dosen juga sekarang malah ditantang untuk jadi anti mainstream kan. Semuanya Pak ya. Semua ini kami Pak jujur sedikit agak deg-degan ketika Bu Jubir Kementerian Agama hadir di sini 3 bulan yang lalu. Pokoknya UIN Cyber Technology Cirebon itu harus membangun distingsi yang tajam di semua lini. Wah, agak gimana gitu. Tapi apa namanya, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti Pak Ing, ternyata di Cirebon kita bisa melakukan hal-hal yang gila di luar nalar Pak ya. Nah ini ingat, maaf saya potong ya, gila. Bisa jadi mungkin teman-teman inspiratif. Obsesi saya, ini Pak Lala, ya mudah-mudahan bisa diinisiasi oleh teman-teman UIN. Saya ketika jadi Kadis Kominfo, Kadis Kominfo itu waktu saya jadi ketua tim pelaksana Smart City. Jadi komunitas-komunitas kita bukan kita kumpulkan ya, kita ajak sampai ke Kepala Dinas Sosial, terus ke Bapeda. Sampai sekarang ada obsesi saya yang belum terlaksana. Saya ingin mengumpulkan para pihak yang punya ide-ide gila. Saya daftar Pak nomor 1. Saya belum sempat ini karena kenapa? Saya sebenarnya begini. Saya ingin mengumpulkan orang-orang termasuk mahasiswa-mahasiswa nih kalian nih, ide-ide gila. Jadi yang kata orang tidak mungkin, orang itu mungkin. Gitu. Oke, Pak. Ya kan, sesuatu yang dulu listrik juga kayaknya tidak mungkin ya listrik. Masa orang ngerame dan lain sebagainya untuk energi panas dan lain sebagainya. Nah saya obsesi saya belum terwujud. Nah itu yang pertama. Nah mudah-mudahan UIN bisa menyelenggara apakah misalkan apa kayak brandingnya apakah misalkan festival ide gila, ajak deh yang ini kan yang kata orang nggak mungkin itu dilakukan. Sama seperti halnya mohon maaf ketika saya merebranding Galeri IKM menjadi Mall UKM. Mustahil banget ini kan, tapi saya bilang bisa kok. Karena di tempat lain tidak ada galeri ya. Ya galeri, semuanya galeri, hanya mendisplay produk UMKM yang tidak boleh ada transaksi. Terus saya analisis bagaimana UMKM itu bisa berdaya kalau tidak disertai dengan transaksi. Betul. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf. Itu hanya definisi operasional saya aja. Itu Pak Lala. Baik Pak. Oke. Jadi ini Bapak dengan pengalaman yang luar biasa panjang dalam dunia birokrasi gitu ya Mas.
tantangan terbesarnya lalu apa sih Pak gitu di dunia birokrasi ini sehingga kita ini bisa menjangkau umat yang banyak gitu. Dan tadi Bapak juga udah harusnya dikasih ini juga moderasi beragama ya. Nah, itu. Ini sebenarnya tantangan birokrasi itu apa sih Pak sehingga harusnya sih daerah-daerah lain juga cepat tumbuhnya gitu. Ya, iya. Gitu. Jadi kalau saya lihat gini, maaf ya, bukan menggur, ini hanya pendapat Iing saja ya, bisa jadi salah. Pertama, birokrasi itu terbentuk sudah turun-temurun dari zaman dulu. Jadi sudah menjadi culture ya. Culture ya. Kultur birokrasi itu ya seperti ini, yang budayanya seperti ini, yang tadi mohon maaf ingin dilayani, Nah, betul. yang berbelit-belit, kalau itu lama. Iya. Dan bosi, Iya. Kultur negatif seperti itu, yang rutinitas, business usually seperti itu. Nah, padahal sebenarnya birokrat itu sekarang tidak seperti itu. Kami itu dituntut agile, gitu. Betul, Walaupun memang tidak mudah ya, untuk agile seperti itu tidak mudah karena kultur sudah membangun. Makanya saya ingat Profesor Denny Juanda, ketua penjamin mutu ITB. Mohon maaf ya, saya bukan membanding mengkomparasi. Siapa sih yang tidak ragu, yang ragu dengan kualitas ITB seperti itu kan? Kita akui deh seperti itu. Beliau itu ketua penjamin mutunya. Ketika ditarik oleh Pak Gubernur menjadi kepala Bapeda provinsi, apa yang beliau sampaikan? Apakah saya itu bisa merubah kultur birokrasi atau kultur birokrasi yang merubah saya? Saking kuatnya Pak ya. Saking kuatnya. Ternyata mohon maaf, kultur birokrasi terlalu kuat. Saya tidak harus menguraikan sisi mana kuat dan sebagainya. Nah, tapi saya sebagai dari birokrasi pertama harus menepis bahwa birokrat itu tidak bosi. Iya. Saya itu tidak bosi, saya dalam arti siap berkolaborasi bersama dengan teman-teman. Iya. Kita punya pemikiran yang anti mainstream, walaupun tetap kita ngacu ke pakem regulasi yang ada itu sudah normatif banget. Nah, tantangannya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kenapa di birokrat itu masih ada bodoh, pinter, rajin, malas, ya seperti itu. Ya tadi saya katakan, saya tidur saja, tunjangan saya tetap kok. Misal absen, kinerja ini kan. Betul. Tapi apa kita puas dengan seperti itu? Dengan di era yang sekarang? Ya malu dong. Apalagi katakanlah sekarang sudah beda ya bertransformasi. Jadi ya saya tidak lelah selalu mengajak kepada diri sendiri. Memang saya selalu sampaikan ke teman-teman ketika briefing staff, saya bilang, kalau kalian cari panggung itu tidak aneh. Karena paling banter kalau cari panggung itu cari muka. Cari muka ya. Mohon maaf ini sih guyonnya ya. Saya karena konteks saya dalam rangka pembinaan staf saya, buat bagaimana caranya panggung yang mencari kita. Ini dalam loh filosofi ini bagi saya, ke teman-teman, ke staf saya. Kenapa panggung mencari kita? Kalau kita punya program yang bagus, kita tidak perlu cari-cari duit kemana-mana. Betul. Duit datang sendiri. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kreativitas. Ini teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa ini kreativitas, inovasi harus kita munculkan. Kalau kita sudah figur sosok yang kreatif, inovatif, orang akan mencari kita. Panggung yang akan mencari kita. Dan ya alhamdulillah selama ini saya banyak disupport oleh perguruan tinggi, komunitas. Makanya program-program saya, mohon maaf, saya punya program namanya Mall UKM Academy, disupport by izin ya kalau boleh ini menyebut branding, Mall UKM Academy by JNE. Berarti kalau berjasa itu mudah gampangnya, ini yang biayanya JNE. Terus ada lagi IKM Digi Corner by Lazada. Lazada udah masuk juga. Udah masuk di sana. Oh, Lazada yang biayai karena digital marketing dan lain sebagainya. Termasuk yang lain-lainnya. Pasti kalau nulis ada lagi waktu kemarin UMKM Go Internasional by Redev. Redev itu jadi yang menangani ekspor impor, ekspor terutamanya yang dibina oleh salah satu ya Bank Jabar seperti itu. Jadi tamunya dibiayai oleh Redev saya hanya menyiapkan UMKM dan lain sebagainya. Jadi membaca program saya itu gampang sebenarnya. Kami juga punya program kalau tadi untuk digitalisasi dan lain sebagainya kepada segmentasi yang muda-muda. Saya juga menjadi idola emak-emak, Lala. Jadi kalau 2 minggu sekali, berarti sebulan 2 kali ya, kami menyelenggarakan namanya Mall UKM Klemprakan. Jadi Klemprakan itu ngelemprak. Sebenarnya itu kenapa saya selalu membawa embel-embel nama Mall UKM. Mall UKM Klemprakan, Mall UKM Academy. Mall UKM Klemprakan itu adalah bazar kebutuhan pokok masyarakat. Jadi setiap Jumat pagi, setiap Jumat pagi kita menyelenggarakan bazar kebutuhan pokok masyarakat. Jadi harga di depannya Pak. Yang di depan itu Cipto. Kalau lewat Jumat pagi itu saya jadi idola mama.
Karena yang artinya mau yang beli beras, beli ini dari sumber minyak itu di bawah harga pasar. Kita harus Yang berubah nih. yang menyelenggarakannya bukan, yang menjualnya bukan kami. Jadi para pihak. Ya, contoh PPI yang perdagangan Indonesia jual minyak, Iya. Bulog jual beras. Kalau Bulog itu katakanlah intinya 54.000, di kami jual 52.000. Jadi di bawah harga pasar. Baik. Highlightnya seperti tadi, di bawah harga pasar. Oke, berarti sebulan 2 kali Pak ya? Sebulan 2 kali tiap hari Jumat. Dari Jumat. Berarti Jumatnya 1 dan 3 apa 2 dan 24. 2 dan Biasa, 4? iya. Oke, nanti kami catat Iya. ya Pak. Mas Ardan bisa diperlihatkan prestasinya Pak Dr. Haji ini. Next slide. Luar biasa Pak ya. Lanjut. Nah ini dia luar biasa Pak nih. Bapak pernah jadi juara 1 PNS teladan tingkat Provinsi Jawa Barat kategori eselon 3 tahun 2016, lalu juara 1 PNS teladan tingkat Kota Cirebon kategori eselon 3 tahun 2016. Finalis PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat kategori inspiratif tahun 2021 dan peringkat terbaik 2 peserta Diklat PIM tingkat 2 LAN RI tahun 2018. Luar biasa ini Pak, menjaga konsistensi untuk jadi yang terbaik tuh gimana Pak caranya nih? Ini sambil ngobrolin kita ngobrolin tentang personal growth juga nih Pak. Ini jarang-jarang kan kita ketemu nih ini Pak. Gimana Pak cara menjaga konsistensi? Terima kasih. Jadi mohon maaf teman-teman semua. Jadi ketika berbicara penghargaan atau hadiah itu bukan sebuah tujuan buat saya. Ini adalah dampak hanya ya yang jelas saya mencoba memberikan sesuatu yang terbaik. Yes. Nah parameter terbaik itu kan tidak hanya klaim dari diri saya sendiri. Betul. Pertama bekerja ya ikhlas, bekerja cerdas, kreativitas, inovasi kita coba munculkan. Tadi yang saya bilang, saya ini tukang ngurus kantor. Kadang kantor saya orangnya nggak mau diem di DKI. Iya. Terus yang kedua saya selalu membangun karena mohon maaf saya pernah dinas di salah satu dinas ketika saya eselon 3 saya ngetik di depan komputer, staf saya nanya, Pak, kok Bapak masih ngetik? Bapak kan sudah jadi kepala bidang. Iya. Terus saya tanya balik, emang salah kalau kepala bidang ngetik saya sendiri? Enggak sih Pak, kan Bapak punya anak buah, betul. Untuk hal itu saya ingin mencontohkan bahwa kita sebagai pimpinan ya harus hadir, harus jangan bosi tadi kan. Stigma birokrat itu bosi itu di situ. Pada gitu anak buah, ini anak buah. Memang tidak salah karena namanya manajemen itu distribution of work kan. Bagaimana pencapaian tujuan melalui orang lain. Tapi bukan semuanya selalu sama orang lain. Kita harus hadir dong. Harus hadir di itu kan. Yang kedua, jadi saya hanya belajar melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. Syukur-syukur itu menjadi suri teladan teman-teman semua. Mungkin izin ya agak sombong sedikit ya. Mungkin di tempat lain, di dinas lain, kepala dinas yang apel pagi setiap hari itu saya. Oke. Karena memang teman-teman kepala dinas itu kalau apel itu hanya pas hari Senin aja. Selasa tidak hadir. Saya Senin hadir sebagai pembina upacara. Selasa hadir saya sebagai pembina apel. Sempat ditanya oleh staf itu, Pak, Bapak kok rajin banget datang. Saya bilang ini belum seberapa. Saya itu masih ketika saya di provinsi, saya ngantor itu 5:30 pagi. Luar biasa 5:30 ya. Karena kenapa saya ikut dengan bos saya? Bos saya itu militer, jenderal. Tidak dipaksa, tidak. Tapi karena kulturnya begitu, jadi membangun. Betul. Jadi yang harus dibangun teman-teman mahasiswa, sedikit usia yang yang harus dibangun adalah bagaimana kita habit itu yang diciptakan, membiasakan diri, jangan leye-leye, jangan apa-apa dan lain sebagainya. Kita harus siap bersaing. Jadi ketika berbicara tentang sesuatu ya kita sudah tidak aneh lagi kalau punya bos yang poksok. Saya terkenal poksok Pak. Jadi kalau pok ya harus sok ngomong saya. Tapi saya ikut terlibat di sistem di situ. Ikut terlibat kalau nyuruh ya saya tanya teman-teman itu surat sampai mana? Oh sampai Pak Sekda, tapi Pak Sekdanya lagi rapat. Karena urgent, maka saya kontak Pak Sekda, Pak izin ada surat yang harus Bapak paraf. Begitu selesai paraf Pak Sekda, oh boleh bawa ke kantor, ke PDAM ya, paraf belum. Setelah itu Pak Wali Kota harus tanda tangan. Kan nggak mungkin staf itu mau atau berani langsung ada Pak Wali Kota. Saya dong yang punya, saya tanya Pak Wali izin ada, saya lagi di DPRD, Pak boleh karena ditunggu oleh Pak Kementerian, boleh nggak tanda tangan? Boleh. Itulah yang saya katakan kita harus hadir ikut terlibat di proses itu. Ya. Baik. Itu kurang lebih seperti itulah. Jadi sesuatu yang boleh dibilang sebenarnya
sekat-sekat yang membuat kita kaku dalam berbirokrasi, dalam berhubungan itu coba saya tepis. Sebenarnya tidak ada namanya pabrik hese. Pabrik susah tidak ada. Pernah dengar nggak Mas Faldo? Nggak ada kan? PT hese nggak ada. PT susah nggak ada kan? Yang susah itu adalah mindset kita. Itu yang coba saya ini kan, alhamdulillah dari beberapa yang coba saya implementasikan, ya alhamdulillah ada reward tadi. Mungkin satu PNS yang setahun diberangkatkan umroh gratis 2 kali itu saja. Dan indahnya gratis itu di situ. Gitu. Jadi memang Bapak memberi pesan ke kita semua bahwa ya disiplin itu memang harus dibangun dari awal Pak ya. Habit itu harus dibangun. Memang sakit Pak ya. Maksudnya sakit artinya berat ya disiplin. Tapi kan ada awalnya berat. Tapi kalau sekarang itu kayak saya gitu. Itu sekarang kalau pagi nih misalkan hari Selasa atau hari Rabu, saya nggak datang sampai kantor jam tadi pagi. Macet di Jalan Cipto. Saya tidak bisa hadir. Itu saya langsung kontak driver saya. Ini kenapa macet ini? Jadi saya nggak bisa datang apel. Sebegitunya loh perasaan psikologi saya seperti itu gara-gara tadi macet itu. Izin ada penghargaan berikutnya saya next slide Mas, motivasi ya teman-teman. Oh ini yang ini. Saya dapat penghargaan pemenang kategori mitra terbaik dari relawan TIK Indonesia. Nah, kenapa saya menarik ini kebetulan mungkin ya siapapun yang membaca mudah-mudahan jadi inspirasi. Saya ya tadi saya katakan ceritanya waktu jadi Kadis Kominfo, seluruh Indonesia ditantang untuk menjalankan festival relawan TIK, festival TIK seluruh Indonesia. Ini tidak ada anggarannya. Dalam 2 bulan harus menjalankan festival relawan TIK. Saya ajak relawan TIK, termasuk ada juga dari mahasiswa-mahasiswi sini dari UIN waktu itu IAIN di ini kan. Saya melontarkan tagline waktu itu. Udah. Cirebon jadi tuan rumah. Padahal juga ada anggaran spesial pun. Nah, apa yang tagline yang saya sampaikan? Kagok Edan. Kagok Edan. Jadi kenapa saya dapat penghargaan ini? Pak Eri itu, Bung Eri, Ketua Fajar Eri ini, Ketua Relawan TIK Indonesia itu terngiang-ngiang dengan ucapan saya. Kenapa saya sarkas ngomong kok Kagok Edan? Karena yang dihadapi saya itu adalah teman-teman relawan TIK. Saya sederhana, kalian itu kalau jadi relawan itu jangan berpikir tentang bisnis. Jangan tagline-nya apa? Kagok Edan. Saya bilang Kagok Edan itu lebih bagus daripada Edan Kagok. memotivasi mereka, alhamdulillah. Jadi pokoknya kalau bekerja harus all out, kalau berorganisasi all out, kalau kuliah harus all out dan lain sebagainya, kita harus betul-betul semangat seperti itu. Nah dengan tagline seperti itu, saya juga tidak tahu kalau dapat penghargaan ini kan lagi COVID ya. Luar biasa. Dapat kabar, Pak dapat penghargaan apa? Dengan tagline Kagok Edan. Alhamdulillah menginspirasi kan. Itu selalu ajak ke teman-teman semua. Kalau bekerja ya udahlah Kagok Edan. Pokoknya harus all out. Jangan Edan Kagok. Kalau Edan Kagok itu mau Edan nggak jelas, Eling juga nggak jelas. Itu kan Edan Kagok gitu. Gitu malah. Ini menarik juga. Ini Bapak sangat kuat di bikin jargon dan nempel di masyarakat. Itu resepnya dari mana itu Pak? Bapak ini ada bacaan khusus dari mana? Kadang nggak tahu, saya juga mungkin mohon maaf ya. Jadi saya di Pemda itu kalau boleh saya mengklaim, jadi kalau mau bikin nama tuh ke PAI. Gitu. Dulu waktu Cirebon, kota Cirebon terpilih 25 kabupaten kota menuju 100 kabupaten kota menuju Smart City Indonesia. Kota Cirebon itu satu angkatan dengan Pak Ridwan Kamil. Pak Azwar Anas, Banyuwangi, terus Pak Doni Pomanto, wali kota Makassar, terus termasuk Pak wali kota Semarang. Nah kotanya Cirebon. Kota Bandung kan ibu kota provinsi. Semarang ibu kota Jawa Tengah. Makassar kan sama kota di sana. Kota Cirebon ini kan. Nah apa yang lolos? Ternyata teman-teman semua. Ini sih evaluasi diri saja ya. Pertama buat sesuatu itu yang unik. Baik. Yang kedua, jangan menghapus tentang kearifan lokal. Baik. Jepang, Korea itu setahu saya ya, mereka sangat budaya lokal sangat luar biasa kan. Jepang dan sebagainya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Contoh, ketika saya mendampingi Pak Wali Kota, ketemu dengan Mas Menteri waktu Pak Rudiantara. Dari mana? Yuk ke Wali Kota saya. Saya dari kota Cirebon. Saya seneng tuh makan nasi lengko. Saya langsung nyalip. Pak Menteri, kami punya program Smart City namanya Cirebon Lengko. Apa tuh?
Lengko itu layanan elektronik kesehatan online. Luar biasa. Itu. Nah, saya pernah jadi speaker tingkat Asia Pasifik dan Microsoft waktu itu. Saya juga kaget. Pak Thomas, kenapa Iing yang dipanggil jadi narasumber untuk Asia Pasifik? Iya. Pertama, saya tidak punya kompetensi tentang ngomong bahasa Inggris. Yang kedua, Cirebon itu kota kecil. Kenapa narasumbernya bukan Ridwan Kamil, bukan Doni Pomanto, bukan apa-apa. Kami ingin melihat bahwa smart city itu bukan pendekat teknologis, tapi bagaimana ide-ide kreatif dari sebuah daerah, sebuah kota yang tanda petik menuju cerdas. Cerdas itu bukan berarti harus teknologi minded. Nah, ada saya jadi narasumber di Asia Pasifik. Luar biasa. Sampaikan, saya cerita karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya bawa translator, saya bawa. Nah, waktu itu atau pas itu translator satu dari Jepang, translator satu, saya juga satu. Cuman begitu saya disuruh menyampaikan paparan, kepedean saya itu muncul. Udah nggak usah pakai terjemahan. Jadi begitu saya ngomong, mohon maaf, saya tidak akan ngomong bahasa Inggris, saya akan ngomong bahasa Indonesia. Karena saya terlalu cinta Indonesia. Pertama itu ada itu. Nah setelah itu muncullah di sana. Saya bilang sebetulnya kan nilai translator ada orang Indonesia kan, ini kan. Jadi per meja itu Jepang ada penerjemahnya, Filipina ada penerjemahnya, Thailand dan seperti itu. Nah, setiap pembicara ada penerjemahnya. Gitu. Nah, saya tidak ada penerjemahnya. Saya bilang, ini teman-teman kalau di Cirebon karena konteks smart city ya, kalau orang hamil tidak usah ngeden. Orang kan sudah bingung. What the meaning is ngeden? Apa ngeden? Bahasa Cirebon lah, bahasa Ngopol lah gitu kan. Karena kami punya program namanya Cirebon Brojol Ajak Kelalen. Ngeke kan, Brojol tahu, Brojol melahirkan. Orang kan pada ketawa, orang Jepang, orang Filipina, kan nanya, itu orang itu ngomong apa? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya yang sebelahnya kan nerjemahin kan, Brojol itu Brojol lahiran. Nah, Brojol Ajak Kelalen itu, Ajak Kelalen itu akte langsung jadi kalau lahiran lapor secara online. Mantap, makanya saya bilang nggak usah ngeden. Jadi kalau orang lahiran di Cirebon itu tinggal HP aja. Saya lahirkan. Kenapa waktu itu katakanlah akte lahir itu kalau diproses sekitar 14 harian. Dengan program Cirebon Brojol Ajak Kelalen, akte lahir itu diprosesnya 2 hari. Wah, luar biasa. Jadi percepatan kan? Karena digitalisasi adalah satu bagaimana mempercepat. Betul. Nah, dari cara-cara seperti itu, jadi saya menguasai panggung kan. Nah, jadi saya bilang ke Pak Thomas, tadi Pak Thomas waktu di depan, Bapak penerjemahnya satu. Ketika saya di depan, saya semua penerjemah ngomong. Saya lebih banyak perlu upload itu. Saya bilang cerita, kami punya program, saya pernah jadi di pendamping UNICEF, punya program namanya Wadul Baik. Saya dikritik kata Iing itu orang Sunda. Wadul Baik itu bohong baik. Kalau orang Jawa wadul itu lapor. Iya kan? Tapi di program Smart City wadul baik itu bukan bohong, bukan lapor. Singkatan dari warga peduli bocah lan mboke. Jadi warga yang peduli terhadap anak dan ibunya. Itu penapisan, kami punya kader penapisan kalau ke KDRT, dari kader-kader itu penapisan sampai rumah aman kita punya. Dan itu yang mengantarkan saya menjadi pembicara di Nusa Tenggara Timur 2 kali. Alhamdulillah. Oleh wali kota NTT, saya diundang juga karena saya di pendamping UNICEF. Saya sampaikan cerita inspirasi seperti itu tentang bagaimana penapisan kekerasan, bully atau apa-apa, penanganan terpadu. Dan itu yang mengantarkan kami ke terpilihnya Cirebon Smart City. Alhamdulillah juga salah satu peninggalan kami sudah banyak program. Jadi kalau saya jadi narasumber atau ngajar di kampus nih, saya suka kuisnya untuk ice breakingnya seperti gini. Coba kalian kata apa yang dimaksud dengan hati-hati loh mahasiswa, kalau Cirebon jangan pacaran loh, karena kami punya program namanya Cirebon Mata Hatiku. Singkatan dari apa? Anak-anak mahasiswa udah pintar buka Google. Kalian coba silakan buka deh di itu. Cirebon Mata Hatiku pasti ada di Google. Kalaupun tidak ada berarti Google-nya ya kupat. Pokoknya kayak gitu. Kenapa Cirebon Mata itu singkatan Palanga? Memantau kota penuh bahagia dengan CCTV. Ya itu jadi kita punya program CCTV dari para pihak, misalkan contoh BJB nih punya CCTV. Nah ada satu CCTV yang mengarahkan ke area publik.
Kalau perusahaan apa ada CCTV yang ada manfaatnya kenapa? Kontribusi para pihak perusahaan itu untuk memantau areanya. Kalau terjadi kecelakaan, terjadi kejahatan sudah tinggal dari CCTV itu. Sederhana konsepnya, kan sederhana loh, tapi manfaatnya luar biasa. Dan saya branding Cirebon mata hatiku, mata penuh bahagia. You see everyone, Nah, konsep-konsep digitalisasi itu sederhana tapi bisa diimplementasi. bisa diimplementasikan Pak ya, luar biasa. Baik nih, Mas Aldo ada pertanyaan khusus nggak nih? Mungkin buat tadi Mas agak Aldo? belum kita gali ya sebenarnya di KANSDKU UKM PP ini berapa sih Pak jumlah UKM yang Oke. Jadi kalau lihat di UMKM itu memang data terakhir yang kami itu ada 2.276. 2.207. Tapi sekarang sudah bertambah lagi. Karena seiring target Pak Jokowi itu kan ingin ketika Menteri Penanaman Modal itu menyampaikan yang menginput NIB nomor induk bursa itu per hari hampir 3.000. Pak Jokowi bilang saya tidak puas se-Indonesia hanya 3.000, ingin 100.000 per harinya. Jadi dengan akselerasi seperti itu, alhamdulillah sekarang kalau saya boleh sampai 5 sampai 6.000 UMKM yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Jadi apa seperti itu. Nah kami punya 5 pendamping UMKM yang tersebar di kecamatan. Itu mereka mendampingi, mereka memfasilitasi kalau ada kesulitan atau apa-apa. Karena namanya UMKM ya saya bilang tadi ya, mereka kadang hanya modal 500.000 bisa jadi UMKM dan lain sebagainya. Tapi juga kadang mohon maaf ya, mall UKM itu kenapa kami ciptakan itu, kalau UMKM itu katakanlah saya tidak cerita negatif tentang toko oleh-oleh ya, toko oleh-oleh nih. Ada produknya dari UMKM, tapi bungkusnya itu ganti. Toko oleh-oleh A. Padahal produknya dari UMKM. Nah kalau di mall UKM itu ya produknya A, ya brandnya yang dijual A. Jadi itulah konsep kami memberdayakan itu seperti, karena memang tugas kami pemerintah bukan ngobjek kan, memberdayakan mereka. Itu Pak Lala, itu Mas. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau dari saya itu kendala terbesar nih Pak dalam pengembangan UMKM itu seperti itu. Kan banyak sekali jumlahnya ya dan pengen diangkat semuanya gitu ya untuk naik level ke level selanjutnya. Memang kendala yang kami hadapi ketika berbicara digitalisasi ya. Perkembangan teknologi kan suatu keniscayaan ya, dalam arti kita tidak bisa menghindari ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi literasi mereka. Kendalanya masih ada mindset, mainframe bahwa teknologi itu susah, teknologi itu mahal. Padahal teknologi itu mereka sedang memegang teknologi handphone itu ya bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Tapi mindset mereka kadang seperti itu. Jadi berarti kita harus ada literasi digital terhadap mereka. Oh tidak loh, handphone itu bukan hanya untuk WA saja, tapi juga untuk bisnis. Nah itu. Yang kedua masih ada juga yang berpikir tadi ketika digitalisasi ya. Oh kalau misalkan dengan katakanlah teknologi itu boleh dibilang ya silaturahmi kurang atau apa dan sebagainya. Kami tidak mengganti tentang konvensionalisme mereka. Misalnya untuk pemasaran secara konvensional tidak, tapi juga ekspansi. Jadi mereka di samping pemasaran konvensional juga secara digital itu yang ini. Terus yang lain tantangan UMKM itu karena sulit tipologinya, karena mereka itu adalah tanda petik sektor bukan ini ya disebut sektor informal tidak juga, karena memang antara PKL dan UMKM kadang beririsan gitu ya. Karena dengan sangat mudahnya beralih fungsi, itu yang kadang membuat identifikasi agak susah juga. Bisa jadi nih ya panas begini nih, suasana panas, mereka dagang es. Ketika suasana mereka punya NIB, pedagang es campur. Nah besok ketika dagang itu bajigur, hujan dagang bajigur. Itu UMKM juga loh, seperti itu. Nah, di sini padahal untuk yang es gitu ya. es itu jadi ya sebenarnya tidak salah sih. Cuman tapi memang terkait dengan tadi segmentasi kami juga alhamdulillah Pak Lala, Mas Aldo, ini kita baru launching namanya Cirebon X-Trade Hub. Kami bekerja sama dengan Pertakina, Perhimpunan Tenaga Kerja dan Purna Tenaga Kerja. PMI dan ex-PMI kebetulan beberapa kali program di kami dengan Mercy Corp juga melatih UMKM, ekspor UMKM tapi melalui jejaring pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Luar biasa. Ini jadi kita coba karena anggota Pertakina itu hampir ada 8 juta seluruh dunia. Seluruh dunia Pak? Iya. Bahkan ada cerita inspiratif ya dari UMKM.
ketika ternyata kita pangsa pasar di luar itu sangat banyak. Tapi penetrasi pasarnya itu yang perlu di ini. Makanya kalau teman-teman UI punya jejaring luar negeri, kasih tahu ke kami. Karena memang kita butuh mereka dalam UMKM naik kelas. Kita ada segmentasi yang siap go ekspor. Seperti itu. Dan pembiayaan perbankan banyak bisa membiayai. Gitu. Cuman mereka karena mentalitinya ya masih baru ada beberapa yang UMKM siap untuk go ekspor. Insya Allah Pak. Kebetulan kami per Januari kemarin sudah MOU signing ceremony dengan konsorsium bisnis China dan Malaysia. Kemarin juga dengan pihak WeFork Germany juga sudah. Jadi memang hari ini kami ditantang untuk jadi kampus yang banyak juga menciptakan intelektual plus entrepreneurs. Jadi mohon nanti kami kolaborasi dengan Bapak. Wah, dengan senang hati. Dan insya Allah kami ingin sama-sama mengembangkan diri sebagai bagian terpenting dari kota Cirebon. Amin. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan kampus kami bisa go global dan juga kota Cirebon juga kami lihat kiprah Bapak sudah sangat go internasional Pak ya. Bayangkan dari Madagaskar sampai ke Cirebon cuma kebayang nggak jauhnya Madagaskar tuh kayak gimana gitu. Ya, yang paling repot saya ketika kedatangan dosen-dosen India. Dokter Babita Singla sama dokter siapa itu. Kenapa saya bilang ini paling orangnya cantik-cantik. Cantik kok. Tapi begitu saya suguhin itu serba disuguhin ini nggak mau karena takut ada apa yang dari hewan. Tahu-tahu apa coba yang begitu buka pun kata saya kamu cari sendiri aja deh. Ini kenapa ada minuman apa tuh jus kurma atau apa gitu. Malah dia seneng kayak gitu. Yang saya bikin repot itu disuguhin ini. Gak mau orang timur gitu. Tapi ya itulah. Menarik ya pengalaman. Terima kasih dengan perguruan tinggi sudah bawa tamu-tamu dari Madagaskar termasuk dari India, dari China juga. Mereka yang bawa. Mereka yang masih diaspora. Insya Allah kampus nanti akan bawa ya. Betul baik. Ini paling bukannya kami ingin ini ya pengennya berlama-lama tapi kami yakin Bapak sibuk luar biasa dan mudah-mudahan ini selalu terakhir bukan yang pertama Pak ya. Insya Allah nanti kami akan berkunjung ke tempat Bapak menggali lebih banyak inspirasi di Mall UKM. Baik kawan-kawan, that's the end of conversation dengan Pak Dr. Haji Iing Daiman, MSI, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Luar biasa. Tepuk tangan Gimana? Semoga menginspirasi semuanya. Saya Mula dan Rivaldo dan Baing pamit semuanya dari episode podcast Global Horizon Podcast ke-12 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.